Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yang pada kali ini tema kita adalah tentang izhar halqi. Izhar halqi merupakan salah satu bagian dari hukum bacaan tanwin atau nun sukun. Karena hukum bacaan tanwin dan nun sukun itu ada 5. Di antaranya adalah izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Menurut bahasa, izhar artinya adalah jelas, sedangkan halqi artinya tenggorokan. Dari pengertian itu bisa kita pahami bahwa yang kita bahas saat ini adalah berkaitan dengan huruf-huruf yang bermakhraj di tenggorokan yang harus dibaca secara jelas. Lalu apa yang maksud dengan izhar halqi menurut istilah? Izhar halqi menurut istilah adalah terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halaq atau huruf yang bermakhraj di tenggorokan. Huruf halaq itu ada 6. Yang pertama ada hamzah. Jadi apabila nun sukun bertemu hamzah atau tanwin bertemu hamzah, wajib dibaca secara jelas. Contohnya, hasidin idza. Jadi pada contoh ini ada tanwin pada huruf dal, setelahnya ada hamzah, maka wajib dibaca secara jelas, hanya selama 1 ketukan saja, tidak boleh lebih. Hasidin idza, jangan sampai dibaca hasidin idza, maka dia berubah, tidak lagi izhar atau tidak jelas lagi, maka bacanya hanya selama 1 ketukan saja. Atau nun sukun bertemu dengan hamzah, contohnya man a'ta, jangan dibaca man a'ta, maka itu sudah salah. Jadi hanya dibaca 1 ketukan, man a'ta. Yang kedua, huruf H, huruf H besar. Misalnya tanwin bertemu dengan huruf H besar, contohnya salamun hiya, jangan dibaca salamun hiya, tidak boleh ya. Jadi kita baca hanya selama 1 ketukan saja, salamun hiya. Atau nun sukun bertemu dengan H, contohnya yanha, jangan kita baca yanha, salah. Jadi yang izhar itu hanya 1 ketukan. Huruf yang ketiga yaitu huruf ain. Contoh huruf ain bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf ain, misalnya jannatin aliyah. Jadi kita baca secara jelas, 1 ketukan saja, jannatin aliyah. Atau nun sukun bertemu dengan ain, misalnya min alaq, jangan kita baca min alaq, jadi tidak boleh. Jadi yang izhar itu tidak boleh lebih dari 1 ketukan.
Yang keempat, huruf H. H pedas ya. Contoh tanwin bertemu dengan huruf H. Ata'an hisaba. Jadi di sini ada huruf hamzah bertanwin. Ata'an. Kemudian setelahnya ada huruf H. H pedas. Hisaba. Dia wajib dibaca jelas. Ata'an hisaba. Jangan sekali-kali kita baca ata'an hisaba. Nah, itu adalah bacaan yang salah. Atau nun sukun bertemu dengan H. Misalnya yanhitun. Tidak boleh kita baca yanhitun. Kalau kita baca lebih dari satu ketukan, maka dia tidak lagi termasuk kepada izhar halqi. Dan tentu saja bacaan kita menjadi salah menurut ilmu tajwid. Huruf yang kelima yaitu huruf gha. Apa contohnya? Tanwin bertemu huruf ghain. Ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Jangan dibaca ajrun ghairu mamnun. Jadi di situ huruf ra bertanwin bertemu dengan huruf ghain setelahnya. Kita baca izhar, kita baca secara jelas hanya selama satu ketukan. Atau nun sukun bertemu dengan ghain. Misalnya min ghillin. Ya, jangan dibaca min ghillin. Nah, salah. Jadi yang tepatnya dibaca secara jelas selama satu ketukan. Min ghillin. Yang terakhir huruf kha. Apabila tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf kha, dia juga wajib kita baca secara jelas karena dia termasuk izhar halqi. Contohnya dzarratin khairan yarah. Jadi ada di situ ta bertanwin, setelahnya ada kha. Cara bacanya dzarratin khairan yarah. Jangan dibaca dzarratin khairan. Ya, salah dia ya. Jadi harus dibaca secara jelas satu ketukan saja. Dzarratin khairan yarah. Atau nun sukun bertemu dengan kha. Misalnya min khauf. Tidak boleh kita baca min khauf. Jadi salah bacaan kita. Demikian penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.